Selama ribuan tahun, manusia telah mengamati dengan cermat planet tetangga kita Mars. Saat ia perlahan-lahan bergerak melintasi langit malam sebagai titik merah yang berkilauan. Setelah beberapa tahun ini, Mars menjadi perbincangan yang sangat tren dan familiar. Perusahaan SpaceX yang mempunyai misi menuju Mars, serta yang terakhir posisi jarak Mars ke bumi yang lebih dekat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan sampai tahun 2035. Posisi jarak yang lebih dekat ini menemukan sebuah danau kecil beres di belahan kutubnya. Dan ini menimbulkan pertanyaan, artinya ada air yang bisa menyokong kehidupan di Mars. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah misi ESA, Lembaga Luar Angkasa Eropa, yaitu dikenal dengan misi ExoMars yang mempunyai misi untuk pencarian kehidupan di Mars. Bagaimana misi ini berjalan? Apakah berhasil menemukan titik terang dan bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita lanjut, terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke channel Eureka Alam Semesta. Oke, langsung saja silahkan simak video berikut ini. Pada tahun 1960-an, ESA mengembangkan teknologi yang memungkinkan untuk mengunjungi planet Mars dan mulai mengungkapkan rahasia terdalamnya. Sejak penyelidikan Mariner 4 menyelesaikan penerbangan pertama yang berhasil di Mars pada tahun 1965, 55 misi lainnya telah diupayakan untuk menjelajahi dunia Mars. Karena terobosan ini, para ilmuwan perlahan-lahan mengungkapkan misteri terbesar planet merah seperti cuaca, lautan luas yang penuh menutupi sebagian permukaannya, dan bagaimana ia menjadi dunia gurun tandus seperti sekarang ini. Tapi pertanyaan yang paling menggoda dari hasil penelitian ini masih belum terpecahkan adalah kehidupan di Mars, dan itulah yang coba dicari oleh misi ExoMars ESA. Program ExoMars adalah misi 2 fase yang dipimpin Eropa, yang didirikan untuk menyelidiki lingkungan Mars dengan tujuan menetapkan apakah kehidupan pernah ada di permukaan planet ini. Fase pertama tiba di Mars pada Oktober 2016 dan terdiri dari Trace Gas Orbiter bersama dengan komponen terpisah yang dikenal sebagai Schiaparelli. Trace Gas Orbiter atau singkatannya TGO dirancang untuk mempelajari jejak gas atmosfer seperti metana. Sementara dengan pendaratan Schiaparelli yang berisi muatan kecil sensor yang dirancang untuk mempelajari atmosfer Mars dan lingkungan di sekitar lokasi pendaratannya. Dalam pendaratannya, Schiaparelli sudah memulai meneliti secara visual data yang bisa dikirimkan, serta mampu mengumpulkan data ilmiah dengan mengirimkannya secara real-time ke induknya TGO, Trace Gas Orbiter, yang belum pernah dicapai sebelumnya sehingga menjadikan ini sebagai momen bersejarah dalam eksplorasi Mars. Sayangnya, Schiaparelli tidak berfungsi pada saat-saat terakhir upaya pendaratannya dan menabrak permukaan Mars. Tapi induknya, TGO, berhasil memasuki orbit di sekitar Mars dan berfungsi dengan baik. Salah satu tujuan utama TGO Trace Gas Orbiter adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang metana dan gas lain yang ada dalam konsentrasi kecil di atmosfer Mars. Metana misalnya adalah gas yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di bawah lanskap tandus Mars dan telah terdeteksi secara sporadis oleh spacecraft pengorbit Mars Express ESA dari teleskop berbasis bumi dan penjelajah Curiosity NASA yang menyeratkan bahwa ada sumber kehidupan yang berpotensi aktif. Karena metana dapat dihancurkan oleh radiasi matahari selama ratusan tahun, setiap deteksi gas yang sukar dipahami di masa kini menunjukkan bahwa metana ini pasti telah dilepaskan relatif baru-baru ini, yang mungkin dari reservoir bawah tanah kuno. Namun, penemuan metana tidak selalu berarti bahwa itu berasal dari sumber biologis karena gas tersebut juga dapat dihasilkan dari aktivitas geologi. Tetapi ada kemungkinan menarik yang terkubur di bawah kotoran planet merah. Bisa jadi kantong metana yang dihasilkan oleh mikroba Mars dan dilepas ke atmosfer. TGO ESA tidak hanya mempelajari atmosfer Mars, tapi juga berfungsi sebagai relatif komunikasi untuk misi tahap kedua yang sebelumnya dijadwalkan akan diluncurkan pada Juli 2020, namun terkendala pandemik dan kondisi untuk peningkatan sistem.
TJO ESA program kedua ditunda hingga tahun 2022. Fase ini melibatkan platform permukaan yang akan mempelajari lingkungan planet merah dan robot penjelajah rover yang akan melakukan perjalanan melintasi permukaan Mars untuk mengumpulkan sampel dan mencari kehidupan. Jutaan tahun yang lalu, Mars adalah kondisi planet yang hangat dan basah. Saat itu mungkin tepat untuk kehidupan. Tetapi seiring waktu serangkaian peristiwa dan kejadian astronomi mengubahnya menjadi planet lanskap tandus. Jika kehidupan memang pernah ada di Mars, mungkin itu muncul tidak lama setelah pembentukan planet merah ini. Misi Mars yang menarik ini semoga akan menemukan buktinya di bawah permukaan planet yang kering dan berdebu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kamu menemukan pengetahuan baru mengenai astronomi. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video-video ilmu pengetahuan lainnya. Salam Eureka!